Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Juragan Podcast. Pada kesempatan hari ini kita mengundang seorang tokoh wanita yang boleh dibilang tokoh seni, tokoh bisnis. Kita tanya terlebih dahulu, saya mungkin memanggilnya Mbak Din atau Mbak aja. Mbak aja. Mbak Oke. Din boleh. Mbak Din, nama lengkapnya adalah Mbak Indina. Indina. Selamat sore Mbak Indina. Sore Mas Edi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat hari ini. Apa kira-kira selama COVID ini sedang berlangsung yang dilakukan atau dirasakan oleh Mbak Dina yang bisa disampaikan oleh Mbak Din di kesempatan sore hari ini? Apa ya? Kalau tahun lalu tuh awal-awalnya COVID sih emang berasa ya, semua usaha tuh drop, semua turun. Ya. Terus kegiatannya jadi sangat terbatas. Tapi udah kesini-sini sih alhamdulillah udah jauh lebih baik ya. Cuman ya tetap harus dengan proteksi, tetap harus dengan kesadaran SOP-nya COVID lah itu. Tapi bisnis udah mulai jalan gitu. Ya. Itu. Oke. Sekarang yang ingin saya tanyakan, Mbak Din ini selama berkiprah di Batam ini sudah berapa tahun dan perjalanannya seperti apa? Aku di sini tahun 92, astagfirullah. Sudah cukup lama ya. 92 hijrah dari Jakarta. Ceritanya waktu itu ngikut suami lah, karena suami dipindahin tugas ke sini. Terus di sini selama kan anak saya yang kecil tuh baru setahun. Iya. Jadi dia ngapa-ngapain ya, ngurus rumah tangga sambil adaptasi lah dengan di sini. Kebetulan juga saya waktu itu baru setahun di Jakarta, baru pindah dari Amerika waktu itu ya. Saya sekolah setahun terus pindah ke sini jadi agak pusing. Gitu. Perubahannya drastis. Sangat drastis. Waktu itu 92 kan sini pompa bensinnya cuma ada 2 ya, Mas ya. Betul. Kayak gitu. Jadi udah terus saya tinggal di Sekupang, kebetulan jadi kalau mau isi bensin aja harus ke Baloi dulu, nanti balik lagi dulu baru kalau nggak salah di Simpang Jam ya. Cuman situ satu lagi di APMS yang punyanya Mbak Bu Yohana ya, di Jodoh situ kan. Jodoh. Di situ situ kan, terus ya udah menyesuaikan dengan keadaan di Batam waktu itu. Saya belum kerja, terus setelah setahun masuk ke tahun kedua, saya pikir saya nggak tahan ya, nggak kerja ya, karena kebiasaan kerja di Jakarta. Ya, karena sudah terbiasa dengan kegiatan. Iya, terus gitu cari nih perusahaan nyari. Saya kan kebetulan saya interior designer, memang sekolahnya itu. Memang sekolah desain. Dan emang waktu terakhir sebelum pindah ke sini di Jakarta emang kerja sebagai timnya lah, tim sebuah ada salah satu company lah di Jakarta. Terus kesini saya juga bingung kerja di mana ya, gitu belum ada, dan apalagi interior kan dianggap barang mahal kan, barang yang belum penting lah gitu. Terus akhirnya saya saya buka kelas saya lihat kayak kegiatan anak-anak di Batam juga sangat kurang. Terus ya apalagi tempatnya gitu, tempat hiburan anak akhirnya saya bikin, saya coba bikin aktivitas untuk anak-anak. Saya ngajar gambar, karena emang bisanya itu. Saya bikin gambar, terus sama kreativitas lah sama anak-anak. Jadi itu mulai dari yang balita, ada 4 kelas lah, pokoknya balita, terus kelas 1 sampai kelas 3, kelas 3 sampai kelas 6 ya. Jadi balitanya juga kita bagi 2 ya gitu. Jadi itu lucu sih. Jadi kalau yang balita tuh mereka main pakai kaki, pakai tangan, semua dengan cat segala macam gitulah. Kayak itu berjalan 2 tahun, 3 tahun lah itu. Di sambil mana itu? Di rumah. Aku bikinnya di rumah aja di teras. Terus lumayan ininya banyak lah, muridnya banyak banget. Dan muridnya udah pada gede-gede sekarang, udah pada punya anak. Mungkin sudah pada berkeluarga. Sudah berkeluarga. Terus tapi mereka juga emang ya seneng lah karena ada kegiatan. Betul, gitu kan. Betul. Kegiatan yang suatu hal yang beda gitu. Terus untuk cat segala macam ya saya harus pergi ke Singapura lah ya untuk bawa sendiri ke sini. Waktu itu juga masih muda lah. Masih muda banget, terus masih murah kan gitu ya udah. Terus itu berjalan sambil saya pelan-pelan ngebangun usaha. Saya cuma ngelihat di sini yang nggak ada usaha tuh apa ya, kalau interior udah belum bisa deh gitu. Dan kalaupun
kayak hotel-hotel gitu, mereka lebih apa ya, lebih percaya kayaknya, mungkin lebih confidence dengan desainer dari Singapura gitu. Kalau jadi ya kita tetap aja jadi nomor 2 gitu. Nah akhirnya saya bangun usaha buat company itu tuh kontraktor, si general kontraktor. Tahun 9 berapa ya, lupa lah. 95 kayaknya ya. Itu bikin, itu sama teman-teman SMA lah Jakarta. Mereka yang pada pingin dapetin project Otorita waktu itu kan. Udah akhirnya kita jadi rekanannya Otorita, rekanannya Indosat. Berjalan lah lumayan. Terus abis itu setelah 3 tahun aku udah merasa kayaknya ini bukan bidang aku ya gitu ya, sebagai kontraktor jiwa saya nggak ke situ gitu. Terus kan udah gitu dapat proyeknya dari Otorita tuh yang emang yang apa ya, yang lebih banyak ke sipil gitu loh. Memang sih di dalam tim kita ada orang sipilnya ada. Terus akhirnya 98 saya minta mundur. 97 ya, saya nggak mau lagi. Saya jadi direktur utama waktu itu di situ. Terus saya mengundurkan diri. Ya udah 99 saya mulai bangun ini saya sendiri. Interior saya melihatnya kayaknya udah bisa nih gitu. Memang sih akhirnya larinya ke corporate sama expat. Ya, mereka yang mengapresiasi lah itu. Nah sebelum ke situ, jadi berangkatnya tuh jadi tukang korden dulu Mas. Tukang korden udah gitu kan nggak punya siapa-siapa ya, jadi cuma sendiri sama tukang jahit satu tuh. Udah gitu modal UKM banget ya, modal dengkul gitu ya waktu itu. Terus buat itu ada pengalaman yang lucu banget ya. Jadi ada klien nih di Baloi waktu itu rumahnya, terus dia mau bikin korden, jadi saya ngukurin korden. Jadi kita ngasihnya korden kan ada sini tukang korden ada lah ya, yang di sebelahnya Miharum sana tuh ya. Nah itu cuman kan dia kan cuman korden gitu aja. Kalau saya kasih tambahannya plus. Jadi menyesuaikan warna kordennya, itunya, desainnya sama rumahnya dia lah gitu, acak-acaknya gitu dah ya. Terus pas ke situ itu kan ngukur sendiri. Aduh, masa sih Budina nih ngukur sendirian? Terus saya ketawa, saya cuma gini, iya semua lagi pada sibuk Bu. Itu pengalaman yang nggak pernah saya lupain. Padahal memang cuma sendirian. Kasihan Lelo gitu ya. Sedih banget ya udah tapi sendiri. Luar biasa. Artinya itulah mungkin yang mengawali kesuksesan setelah itu ya kan. Artinya kan begini, Mbak Dini ini kan selain dikenal sebagai ahlinya interior lah ya, desain lah. Ini juga penggerak atau boleh dibilang yang menggerakkan aktivitas daripada musik jazz. Bahkan Mbak Dina juga salah satu sebagai owner lah dalam hal ini Bajavas. Itu ceritanya gimana dari tukang korden berpindah ke tukang jazz ini, ceritanya gimana? Kalau jazz emang suka ya, emang seneng banget dari kecil. Dari SD itu saya udah kenal namanya Sergio Mendes. Luar biasa. Itu jadi saya kenal dari om saya ya gitu. Jadi itu masih pakai real tape gitu loh, dengerinnya gitu ya, ulang-ulang. Terus itu Mas Kinata, jadi itu sangat Girls from Ipanema kayak gitu-gitu ya. Semua bozas lah gitu, Brazilian music gitu kan. Nah dari itu kecil, jadi itu kayaknya kebawa terus ya, sampai terus kayak kebetulan juga belajar piano, saya main piano juga, terus waktu SMP SMA ngeband juga, main piano biasa main keyboard lah gitu. Nah habis itu, nah di sini kebetulan kan saya lupa tahun berapa tuh ya, yang terbentuknya Batam Jazz Forum. Nah si yang Mas Sidang pertama kesini lah, kesini terus dibentuk lah itu BJF itu. Ada Kang Dian, masih ada ada Rifan, ada lupa Bubun, siapa orang lama-lama itu ya, udah bikin. Nah di situ emang selalu tuh saya bagiannya saya perempuan sendiri gitu. Jadi suaranya suka nggak didengar, mau marah ya. Kayak yang pada jago-jago gitu ya. Kadang-kadang kesel juga nih sama cowok-cowok nih sialan gitu. Tapi ya udahlah anyway. Terus udah bikin kan, kita terus bikin ya, BJF kan rutin bahkan tiap bulan. Sebenarnya keren, kita udah keren karena almarhum Bubi Chan main di sini, terus siapa namanya tuh Benny Mustafa juga udah main di sini. Pokoknya keren deh. Terus Mas Embong almarhum juga udah main di sini, Indra udah semua gitu lah. Jadi sebenarnya sih perjalanan jazz di Batam itu bagus banget kalau saya bilang. Harusnya luar biasa. Ya, dan sebenarnya
kita itu yang pertama dari daerah daripada Jakarta ya. Kalau Jakarta udah yang Kemayoran Jazz kan, itu mereka mulainya si geng Kemayoran itu, terus kita bikin, akhirnya semua kota tuh bentuk gitu. Jadi dari situ lah sebenarnya embrionya tuh jadi kita menularkan virus ya. Makanya saya upload lah dengan BJF nih sebenarnya. Nah udah gitu udah berjalan terus itu, terus banyak yang pergi-pergi kan, banyak yang pindah, akhirnya pergantian lagi di pengurusnya lah gitu. Pokoknya saya telah jadi bendahara di situ. Terus kita lagi ngomong-ngomong, kita mesti bikin event yang spesifik hanya punyanya Batam, which is itu saya setuju gitu. Kalau kita cuman bikin Batam Jazz gitu-gitu, semua kota juga bikin gitu kan, Bandung Jazz, Bali Jazz, entah apa, Kuta, whatever lah ya, itu kayak gitu-gitu. Terus akhirnya saya come up tahun 2007 itu dengan ide Batam Jazz and Fashion. Di mana itu rencana? Waktu itu bikin di Novotel. Oh, di Novotel. Okay. Terus saya bilang waktu itu di forum, aku tuh punya kepikiran kenapa sih kita nggak kawinkan jazz sama fashion? Kenapa mesti gitu? Bilang gitu. Kan cewek-cewek aja kan, mereka komentar bukan dari situ. Sekarang gini deh. Waktu itu yang saya lihat ya penggemar jazz tuh masih sedikit di sini. Tapi sebenarnya yang udah didengerin sama masyarakat sebagian kecil masyarakat itu, which is itu bisa menjadi snowball kalau saya bilang ya. Itu mereka udah dengerin jazz, which is adalah pop jazz. Let's say mereka dengerin Basia. Basia kan pop jazz. Kamu dengerin Al Jarreau, mereka ngerti George Benson, ngerti Stevie Wonder juga ngerti. Gitu. Terus masih banyak lagi lah gitu si pop jazz itu bisa sebenarnya dari situ pelan-pelan kan, itu kan belajar kuping ya sebenarnya Mas. Nah terus abis itu ya saya bilang itu satu itu. Nah yang kita bisa narik sebenarnya dari perempuan-perempuan gitu. Nah perempuan itu tapi kan kalau suruh duduk nonton jazz males. Denger jazz aja berat banget sih lo kata gitu. Padahal yang mereka denger itu adalah itu sebenarnya pop jazz, itu part of jazz sebenarnya. Nah akhirnya terus saya coba kita kawinkan dengan fashion, karena kalau perempuan dikasih fashion pasti datang deh. Langsung aduh baju gitu kan. Nah terus gitu. Terus yang kedua dari segi lagi pertimbangan saya bikin itu Mas, waktu itu Batam itu belum kenal dengan desainer Indonesia. Mereka kiblatnya masih ke Singapura, Cina, Korea, Jepang, Hong Kong kan gitu. Terus padahal sayang banget, padahal kan desainer Indonesia waktu itu udah mulai bagus-bagus gitu ya. Terus sementara mereka ngeliat saya berpakaian, lu kok pakai baju so itu Dedin, maksudnya ya one of a kind gitu lah, beda. Terus sebenarnya ini desainer Indonesia gitu. Terus saya sering, waktu itu saya lagi satu era yang saya sering pakai kain sarung, jadi saya pakai kain ikat gitu aja. Terus ya sebenarnya sambil memperkenalkan ke orang di Batam bahwa ini loh ini Indonesia gitu loh. Jadi jangan kamu oke, aku juga masih ke Singapura, masih belanja produk import gitu, tapi kain kita bagus banget gitu. Terus dan bukan gengsi loh pakai produk lokal gitu. Nah itu jadi dari situ pertimbangannya itu kedua. Terus yang ketiga lagi, saya tuh sempat dapat bocoran dari ada teman IO di sini. Kalau namanya si kemeja Van Heusen yang kemeja laki-laki, ingat kan Mas ya zaman dulu kan deh. Itu kan dari dari Mumbai. Mereka itu kalau lagi nguarin ini ya mereka nih annual ini mereka, koleksi mereka. Mereka tuh bikinnya di Marina Hotel apa Mas itu? Holiday Inn entah apa ya? Mereka bikin di situ. Waktu itu kan Marina Waterfront itunya Fair Terminalnya masih jalan kan? Jadi itu si buyer besar sedunia itu sebenarnya datang ke Batam, tapi nobody knows gitu, nggak ada yang tahu gitu. Nah aku dapat bocorannya gara-gara si CEO-nya lagi sibuk apa sih? Gue lagi sibuk ini, seru banget loh Mbak. Dia cerita ini gini, jadi itu dari Bollywood sendiri gitu loh yang datang ke situ, koreografernya dan semuanya, penata lightingnya gini-gini. Tapi mereka hanya perlu IO lokal. Untuk lokal ya. Dataplah si teman aku ini. Nah itu sebenarnya yang jadi ini saya jadi maksudnya kepikiran saya, gila loh mereka berarti udah masuk sini ya. Padahal sebenarnya kan Batam itu dibikin untuk portnya untuk ekspor gitu loh. Kenapa nggak ini dijadikan hub, Indonesia jadi hub, jadi memang kita akan kompetisi dengan Singapura, which is sebenarnya memang mestinya kita punya hub sendiri dong. Dan gitu berkompetisi dengan Singapura juga bukan terlalu sulit sebetulnya. Bukan,
tergantung politiknya sih Mas. Iya. Politiknya kencang soalnya. Jadi kalau saya sih simpel aja mikirnya, kalau ini dijadikan Batam tuh dijadikan window-nya Indonesia untuk semua produk fashion lah, kria lah, segala macam. Kenapa nggak? Jadi orang tuh nggak usah repot-repot ke Jakarta. Kamu tinggal flight Changi, abis itu turun langsung ke sini, dan lu transaksi di sini, dan just go pulang, barang langsung diurusin untuk ekspor. Kan kayak gitu lebih, ya kalau waktu sih ngeliatnya mikirnya simpel gitu aja. Terus karena juga berbekal juga dari kebetulan klien saya tuh ada di Lagoy waktu itu, mereka sering bikin party, dan itu tamu-tamunya dari company yang besar, big company ya, kayak dari Mercedes-Benz, dari Renault, terus dari American Express. Mereka fly langsung dari New York, Changi, mereka turun ke Tanah Merah, and then they just go straight to Lagoy. Yang aku pikir itu kan juga dari Tanah Merah juga bisa ke Batam kan, gitu, Nong Sapura kan bisa. Kenapa sih itu nggak ditarik ke situ gitu loh? Gitu, itu duit loh buat negara gitu. Sekarang mungkin ada hal yang ya gini loh, bahwa pemikiran seperti ini kan harusnya didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah setempat. Apa kira-kira pemerintah setempat ini menurut Mbak Din tidak punya respon atau tidak punya apa kira-kira? Saya udah capek ngomongnya Mas. Udah ngomong itu karena waktu nggak apa-apa capek sedikit. Iya, maksudnya gini, waktu udah capek ngomong mereka gitu, karena waktu itu presentasi udah. Pemirsa Juragan Podcast yang berbahagia, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Mbak Indina Putri. Kebetulan saya juga ditarik di BP Batam Tourism Board ya, gitu ya. Batam Tourism Board. Itu saya juga udah ngomong presentasi di situ. Ini gini. Iya, tapi semuanya sebatas lip sync. Iya aja gitu. Terus saya pikir capek lah gue nungguin orang-orang. Udah kita coba bikin si Baja Fast. Terus sebenarnya saya nggak didukung sama teman-teman di BJF, to be honest, karena selalu gitu deh, ada perempuan gitu loh, terus rewel Mbak Dina nih kayak gini-gini. Udah akhirnya saya pikir nggak apa-apa deh, gue keluarin duit, which is itu sebenarnya tuh duit aku sendiri gitu loh Mas. Pribadi ya. Yang hanya gini aja. Soalnya prinsip hidupku tuh dari kecil, aku tuh mesti jadi orang yang berguna untuk orang lain. Siap. Jadi terus kan punya wawasan yang luas ya. Ya alhamdulillah sih bisa sekolah di luar negeri, tinggal di luar negeri lama, udah gitu di Jakarta juga gaul gitu, terus wawasanku banyak banget gitu. Ya ini yang pengen aku sebar gitu loh, share. Jadi ayo dong kita sama-sama upgrading gitu loh. Kadang kalau penuh di kepala ini kan harus dituangkan. Ya kan nggak bisa loh, dan itu juga kayaknya juga ya Allah juga marah ntar kan loh. Terus apa alasan Mbak Din bergabung di dunia politik? Untuk politik, sebenarnya pertemanan. Pertemanan. Terus kalau saya nggak begitu interest ya sebenarnya dengan politik ya gitu. Bapak saya dulu politikus di salah satu partai, bahkan beliau adalah salah seorang pendirinya gitu. Jadi ngobrol politik itu udah makanan sehari-hari dari kecil. Nah, artinya di meja kan makan. begini. Ini kalau saya sinkronkan, apakah ada misi dalam konteks pemikiran bahwa selama ini gue udah berbuat, gue sudah mentuangkan banyak pemikiran, tapi karena mungkin pemerintah ini belum menangkap, lebih baik saya masuk politik dulu, baru saya nanti mungkin maju ke legislatif lah atau ke eksekutif lah untuk bisa melakukan itu. Kira-kira apa memang arahnya ke sana? Sebagai legislatif enggak sih Mas, tapi waktu itu saya pemikirannya juga seperti yang Mas tadi bilang, emang aku memang mesti ke politik deh masuk kayaknya ke gitu, masuk ke sistem. Tapi untuk jadi legislatif enggak, karena aku melihatnya kayaknya kayaknya gitu ya, enggak ke situ. Karena saya gini loh, karena kan saya dari dulu sebelum saya masuk di politik itu saya kan udah di organisasi semua basisnya ekonomi, karena saya pengusaha kan. Di situ aja saya bisa berbuat gitu loh. Nah sayangnya orang-orang yang di atas ini atau mungkin suara saya terlalu kecil kali ya, jadi nggak kedengeran gitu loh Mas. Jadi saya pikir lebih baik saya berbuat
biarpun saya cuman kecil, tapi ini biar aja terus jadi kayak snowball. Saya sih prinsip saya gitu aja, Mas. Nah, waktu saya putusin untuk masuk di politik itu juga pertama memang karena pertemanan, karena persahabatan. Terus yang kedua saya lihat juga mungkin ada benefitnya di aku ya gitu untuk semua apa namanya pemikiran yang selama ini yang belum kesampaian terwujudkan gitu. Terus ada banyak masalah kan sebenarnya di lapangan, Mas, gitu. Mau UKM kayak mau musik kayak mau entah apalah, semua banyak banget kan di Batam. Terus kayaknya visinya Batam yang awal itu miringnya udah banyak banget gitu. Kita ngeliatnya gitu, aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi ya kalau ini pelan-pelan dibelokin ya kenapa tidak dikembalikan lagi gitu loh pelan. Emang aku tahu nggak kayak balik tangan. Jadi waktu itu masuk ke situ itu, tapi dalam perjalanan ternyata beda ya. Beda. Nah sekarang begini, kebetulan ini kan gubernur baru dilantik. Iya. Wali kota juga walaupun yang produk lama baru dilantik. Apa harapan Mbak Dina? Apakah yang kemarin-kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu di wali kota maupun provinsi, atau ada ingin hal yang lebih? Menyangkut permasalahan tadi, apa yang sudah digeluti oleh Mbak Din, misalnya dalam bidang sisi budaya, musik, dalam sisi lain, kira-kira apa? Kalau untuk Batam dulu ya, untuk Batam itu nggak bisa dengan apa ya, sorry ya kalau nggak bisa dengan ex officio tuh saya melihatnya nggak bisa, karena tetap aja biar kata dibilang satu kepala untuk memegang dua badan, ternyata nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, PR-nya terlalu banyak gitu yang loh. diisukan kemarin kan adanya dualisme. Ya. Apa kira-kira Mbak Din setuju dengan pendapat bahwa selama ini Batam tidak berjalan karena dualisme gitu? Kepemimpinan ya, ada otorita atau BP, ada wali kota. Sehingga ini kan ada semacam desakan keinginan bagaimana kalau satu. Bahwa tadi Mbak Din sampaikan, nggak mungkin. Ada ex officio itu nggak mungkin gitu kan? Karena gini loh Mas ya. Karena kalau ini dari aku ya semoga aku salah ya. Gitu. Cuman kan gini. Ini memang sudah dua badan dengan satu kepala satu orang, ya kan, dua badan. Tapi dua badan ini dalam kenyataannya ini sekarang tetap satu-satu. Berjalannya satu-satu. Okay. Contohnya gini deh, kita mau masak urusan WTO aja. Ke BPI ya, nanti disuruh balik lagi ke Pemko lagi. Nah, what's the point gitu di situ? Ya kalau mau dibikin harus integrated kan, kayak gitu. Kalau udah integrated itu oke. Jadi satu, terus mungkin harus lebih spesifikasi lagi job desk-nya masing-masing, dan harus benar-benar firm gitu, harus tegas. Kalau tuh urusan ini ke sini, urusan sana si B ke Pemko, misalnya kayak gitu. Nah mestinya sih kayak selama gitu. Selama ini tidak ada seperti itu ya? Kenyataan di lapangan nggak? Tidak ya? Ya. Artinya begini. Bahwa kebijakan masing-masing kan juga berbeda kan, tidak mungkin ini akan dilakukan secara bersamaan oleh seseorang kan itu ya. Iya. Baik, kalau untuk gubernur gimana? Provinsi Untuk gubernur ini baru sih soalnya ya, walaupun saya alhamdulillah cukup kenal sosok Pak Ansar pada saat beliau jadi Bupati Bintan, dan saya lebih kenal beliau lagi pada saat beliau mencalonkan di pilkada yang sebelum ini dengan Pak Suryo. Kebetulan saya juga dibantu di tim pemenangan. Nah itu saya kenal beliau tuh di situ lebih dalam lagi. Maksudnya lebih intens lah ketemunya gitu. Jadi lebih ternyata bapak ini tuh gini loh, karakternya ini gini. Saya sih punya hope ya dengan Pak Ansar ya. Kalau saya gitu loh, karena udah ngelihat rekam jejak beliau sebelumnya. Saya masalah yang kecil aja di Bintan aja, beliau pegang Bintan tuh rapih loh sebenarnya. Rapih, paling rapih dari Kepri sebenarnya gitu. Dia punya sayur, sementara pertanian itu kan yang paling dicuekin di Batam. Nah, padahal kita dulu sempat 5 tahun yang lalu tuh jerit-jerit masalah ketahanan pangan gitu. Ketahanan pangan tuh penting banget, Mas. Kita sebenarnya di Barelang itu itu banyak banget petani, di Tembes itu banyak petani, di apa lagi ya, apa namanya itu yang ada jambu marina tuh dalam tuh lupa, aku jadi lupa ya. Nah itu juga itu daerah pertanian sebenarnya gitu.
ada keluhan dari petani-petani itu juga, kenapa sayur-sayur kita hasil produksi mereka itu susah untuk menembus pasar. Oke. Nah, karena dari beras tagi dari mana tuh tetap masuk, kayak cabai aja dari Lombok masuk ke sini. Yeah. Yang which is yang sebenarnya kenapa nggak ini yang digalakan? Let's say satu hari kita tuh di pulau loh, satu hari ada kita kena bencana, bencana alam yang kita nggak tahu. Akhirnya kita terpuruk di dalam sini aja, kita nggak bisa kemana-mana. Even sebenarnya pandemi aja kita udah mulai ngerasa gitu kan. Kita nggak bisa awalnya kita nggak bisa kemana-mana, hanya di dalam situ aja kan gitu. Terus mau gitu mau makan dari mana? Tapi apa salah kalau kita mengambil misalnya mengambil sayur dari beras tagi? Gak masalah, ya gak kan? masalah juga. Kita kan open aja, cuman prioritas dengan skala prioritas supaya UKM di sini juga hidup kan, di sini Tapi hidup. yakin nggak yang apa yang ada di Batam, misal contoh di Barelang tadi, apakah yakin bisa memenuhi atau bagaimana? Atau kualitasnya atau apanya gimana? Sebenarnya kualitasnya oke. Bagus, ya? Karena kemarin kita sempat kebetulan teman saya ada di HKTI, pengurus HKTI, dan beliau memang pakar agro ya. Beliau yang kasih input dan kasih lihat cabenya ke aku gitu. Karena itu tuh minta tolong, Din, ayo dong tolongin dong dari Kadin itu gimana ya supaya ini supaya mereka itu bisa jualan, maksudnya produk mereka bisa diterima gitu loh, dijual. Sementara ini kan nggak bisa, jadi kayak diperlama gitu, akhirnya cabenya busuk lah gitu. Ada nggak dugaan Mbak Din bahwa produk-produk dari luar ini sengaja digelontorkan, produk yang ada di lokal ini sengaja di cut lah istilahnya begitu, dipasarkan di sini? Ada nggak kira-kira dugaan ke sana? Dugaan mungkin iya Mas gitu loh. Bisa aja karena itu bagian daripada usaha ya gitu loh. Itu bisnis gitu loh. Ngerti sih, saya ngerti karena saya juga pengusaha. Ya pengusaha pasti kita juga mau untung sebesar-besarnya itu kan gitu. Tapi juga ya tapi orang kan beda-beda Mas gitu. Jadi saya cuma melihatnya ya mungkin ini harus, saya waktu itu bilang ke teman saya di HKTI, ya ini harus disuarakan, harus publisir lah ini gitu. Kasih tahu lah ke masyarakat bahwa sebenarnya kita juga punya cabai, punya ini, punya itu, segala macam lah, itu banyak. Oke, kalau hal lain nih kira-kira hobi apa sih Mbak Din? Hobi? Hobinya apa ya? Hobi dengerin lagu. Apa lagu yang paling favorit, atau mungkin gini, lagu yang punya momen waktu Mbak Din pertama kali pacaran atau gimana? Apa kira-kira? Yang masih ingat gak kira-kira? Banyak tuh. Satu lah. Ya tadi aku bilang Sergio Mendes, Mas Kinata. Mas Kinata. Coba sedikit dong. Apa ya? Sedikit aja. Biar kita. Mas Kinata, bukan Mas Kinata. One Note Samba. Coba sedikit aja. This is just a little samba, without on a single note. Luar biasa. Gitu lah, susah. Cepat nyanyinya. Pemirsa, jadi Mbak Din ini kan memang tokoh yang luar biasa. Tentu apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi bermanfaat sebagai masukan bagi para pemirsa Juragan Podcast dimanapun berada. Yang pasti selain beliau ini juga seorang ibu rumah tangga, punya kesibukan yang luar biasa. Tadi ya di Kadin, ya di politik, kemudian juga sebagai owner jazz yang sudah berkali-kali. Kalau tidak salah terakhir saya masih ingat Mbak Dina menghadirkan almarhum Glenn Fredly. Ya 2018 luar itu. Biasa. 2018 ya? 2018 di Batavia. 2018 beliau sempat menghadirkan Glenn Fredly untuk hadir menghibur masyarakat Batam. Nah kira-kira ini kita langsung saja ke closing statement. Kira-kira Mbak Din apa yang ingin disampaikan menyangkut berbagai hal tadi dengan berbagai kesibukan, ya di Kadin, ya di pengusaha, ya yang lainnya lah. Karena saya tahu mungkin juga pemirsa juga banyak tahu beliau ini tokoh lama Batam yang juga dekat dengan kekuasaan. Artinya sebetulnya kalau beliau mau santai-santai saja lah, juga sudah bisa berbuat lebih banyak tentunya tanpa harus kerja keras. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Mbak Din? Prinsip saya satu ya Mas ya, saya nggak kalau bisa jangan tergantung sama orang lain, saya tuh gitu. Even itu suami sendiri, gitu. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya umur kita ya Mas ya, gitu.
Jadi saya makanya terus kerja, terus usaha, karena usaha ini dibangunnya dari berdarah-darah ya gitu. Jadi dan usaha ini mudah-mudahan satu hari turun ke anak-anak gitu loh. Itu ya pokoknya ini untuk investasi untuk mereka lah gitu. Terus untuk organisasi apa gitu, saya tetap akan terus bekerja untuk masyarakat. Apakah itu pakai baju berwarna atau tidak? Apapun. Karena sebenarnya sebelum saya pakai baju warna pun juga saya sudah eksis di masyarakat. Punya warna lah. Punya warna, mewarnai sendiri. Itulah, mewarnai sendiri dengan karya-karya ya yang saya udah buat. Dan alhamdulillah teman-teman UKM sih selalu tetap merindukan saya, dan itu satu kebahagiaan sendiri buat saya sebenarnya gitu. Kalau berbagi ilmu prinsipnya Mas, gitu. Jadi saya nggak akan pernah berhenti sampai ya waktunya bos besar manggil. Bos besar manggil. Baik, terima kasih Mbak Indina sudah Sama-sama. bisa rawuh hadir di Juragan Podcast. Banyak manfaat yang Mbak Dina sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini berarti bagi masyarakat luas, tentunya bagi pemirsa. Amin. Yang pasti satu hal apa yang disampaikan Mbak Din tadi adalah bahwa jadilah orang yang berharap hanya kepada diri dan Tuhan yang Maha Esa. Betul. Karena berharap dari orang lain kita sulit akan mendapatkan itu Betul, semua. Mas. Bekerja keras, terus berjuang, dan tentunya dengan doa. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Din. Terima kasih, sukses loh sama Sukses podcastnya selalu juga, Juragan Mbak Din. Podcast. Juragan Sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.